Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat bersama saya, Pendeta Dale Sompotan. Saya berdoa semoga saudara-saudara semua yang menyaksikan akan tayangan ini senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan di dalam segala sesuatu, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, mari kita tetap setia pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita, dan tamu istimewa saya pada saat ini untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat adalah Pendeta Dr. Sony Situmorang. Kita akan sama-sama diskusi, dan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-11 yang judulnya adalah Alkitab dan Nubuatan. Shalom, apa kabar Pak Pendeta? Kabar baik, shalom. Gimana kabar di sana? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Pak Pendeta, kita telah tiba dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-11, dan judul pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ke-11 ini adalah Alkitab dan Nubuatan. Dan ayat hafalannya terdapat dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Mungkin sebelum kita akan berikan kesempatan kepada Pak Pendeta untuk menyampaikan ulasan pelajaran Sekolah Sahabat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih padamu oleh karena kesempatan yang indah pada saat ini. Kami akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan hambamu, Pendeta Sony Situmorang. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus dari sorga, agar apa yang akan dipaparkan sebentar boleh menjadi berkat untuk setiap yang menonton akan video ini, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini sangat bersyukur kita boleh tiba pada pelajaran 11. Dan satu pelajaran yang luar biasa dari seri cara menafsirkan Alkitab. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pada pelajaran ini kita akan coba melihat metode penafsiran daripada gereja masih Advent sehubungan dengan kitab Daniel. Bahkan dikatakan dari 4 metode penafsiran. Kalau saudara ingat, masih ada 4 ya. Preteris, futuris, historisis, dan satu lagi apa? Idealis. Maka kita akan masuk metode yang mana yang dipakai. Tadi Pendeta Del sudah bacakan mengenai ayat hafalan dan mengatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi. Nah, ini menjadi satu polemik di antara banyak Kristen. Kenapa? Karena masing-masing denominasi menerjemahkan sesuai dengan dia punya konsep. Itu saya katakan apa? Idealis apa? Interpretation. Namun, pada saat ini kita melihat bahwa nubuatan Alkitab sangat penting bagi misi kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menafsirkan nubuatan dengan benar? Dan metode apa yang kita akan pakai? Didapati bahwa gereja Advent memakai metode apa? Historisis atau historis. Di mana dikatakan dalam paragraf kedua di sini, metode ini sama dengan yang digunakan Daniel dan Yohanes sebagai kunci penafsiran mereka. Artinya, metode historis melihat nubuatan sebagai penggenapan sejarah yang progresif. Mohon maaf ya, anjing saya di luar sambil menggonggong, jadi agak sedikit terganggu. Dimulai pada masa lalu dan berakhir dengan kerajaan abadi Allah. Nah, sekarang coba kita lihat, berbicara mengenai historis, apa yang istimewa dari historis ini? Banyak nubuatan-nubuatan yang kita pelajari sekarang based on historis. Tapi by the way, berapa menit ini? Pendeta? Kurang lebih 10 menit kita akan membahas pelajaran ini. Oke, 10 menit. Nah, banyak kita punya nubuatan dibahas secara historis. Dimulai dari apa? Nubuatan dari buku Daniel. Kita masih ingat bagaimana Daniel pasal 2 yang menceritakan mengenai patung Nebukadnezar dibahas secara historis. Dan yang luar biasa, para teologian dan expert teologi membahas itu berdasarkan apa? Sejarah. Masih ingat kepala sampai kepada kaki, dimulai dari Babylon, kemudian Media Persia, Yunani, Roma, hingga sampai kepada apa? 7 kerajaan. Dan yang luar biasa, nanti dibahas pada akhir dari 1260 tahun, maka ada 3 kerajaan yang hilang,
kalau saya tidak salah, saya masih ingat itu Heruli Vandal Ostrogo. Dan ini juga yang digunakan oleh gereja Advent untuk membahas ini. Nah, sekedar rangkuman singkat, kalau saudara buka Daniel pasal 7 dan pasal 8, maka kita akan baca di pelajaran hari Minggu dikatakan, dalam Daniel 7 dan 8, gantinya memakai patung, lambang binatang tertentu digunakan untuk mengajarkan hal yang sama. Dan kita diberi rangkaian tidak terputus dari 4 kerajaan dunia, dimulai dari zaman purbakala hingga kepada akhirnya. Nah, ini pun memberikan penafsiran yang historis bagi Protestanisme. Kenapa saya kata Protestanisme? Karena Protestanisme ini merupakan apa? Merupakan salah satu aliran yang fokus kepada sola scriptura yang kita pelajari pada pelajaran kedua, back to the Bible. Intinya apa itu di Alkitab, itu yang kita apa? Kita ikuti. Nah, itulah yang membuat ini terasa istimewa. Dan yang paling luar biasa, kalau saudara masuk pada pelajaran hari Senin, dalam metode historis, maka kita harus ingat prinsip tahun dan prinsip apa? Hari. Karena itu sangat tepat dengan nubuatan Daniel dan Wahyu. Secara singkat, 3 unsur lain yang mendukung prinsip tahun dan hari adalah apa? Penggunaan lambang, periode waktu yang lama, dan pernyataan khusus. Nah, ketiga ini sangat terintegrasi satu sama lain. Kenapa? Coba saudara lihat penggunaan lambang. Ini mewakili kerajaan. Bahkan ini banyak digunakan oleh apa? Oleh Daniel. Yang kedua adalah peristiwa yang digambarkan nubuatan meliputi rentang waktu berabad-abad. Sebagai contoh, prinsip tahun ini tidak mungkin dipakai secara harafiah. Kenapa? Kalau harafiah, maka itu tidak sesuai dengan sejarah yang sedang terjadi. Ingat, sekali lagi, kita pakai konsep historis sejarah. Nah, sehingga waktunya cocok dengan peristiwa dalam cara yang sangat akurat. Dan yang ketiga dikatakan apa? Pernyataan khusus yang digunakan untuk periode waktu menyarankan penafsiran secara simbolis. Contoh, kalau saudara buka dari pasal 8 dan 14, maka dikatakan sampai lewat 2003 petang dan pagi, maka Ka'bah itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Nah, kalau digunakan penafsiran secara harafiah, 2300 hari itu, maka apa yang kita telah pelajari dalam nubuatan 70 minggu, yang merupakan awal daripada 2300 pagi tidak akan tercapai. Kita masih ingat bagaimana Pak? Tanda atau patokan dari awal mulanya itu pada tahun 457 ketika Yerusalem apa? Disuruh dibangun kembali oleh raja apa? Astra, dan itu terus mengikut sampai ke akhir. Dan saudara tahu pada tahun 1844 kita akhiri 2300 petang pagi. Setelah periode 70 minggu, 1960 hari, akhirnya 2300 petang pagi. Dan wow, luar biasa saya katakan, kenapa? Karena kita boleh melihat bagaimana penjagaan Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Nah, ketika kita belajar mengenai sejarah, maka pada hari Selasa dikatakan juga kita harus mengidentifikasi apa? Tanduk kecil. Pak Sordel, nanti kalau sudah 8 menit tolong ingatkan ya. Ya, silakan lanjut terus. Ya. Nah, tanduk kecil. Kalau saudara baca pelajaran saudara hari Selasa, maka dikatakan ada 7 karakteristik ya. 7 karakteristik tanduk kecil yang mungkin saudara baca. Namun intinya itu melambangkan apa? Sesuatu yang berlawanan atau antitype daripada Yesus Kristus sendiri. Di mana di sana ada apa? Ada tanduk, kemudian memiliki kuasa mengenai kemudian meninggikan diri dan menghujat yang maha tinggi, kemudian targetnya umat Allah, kemudian ada juga hal-hal lainnya yang bertentangan dengan Kristus sendiri. Nah, di mana hubungan buku Daniel atau sejarah kerajaan pertama dengan hal tersebut? Kalau saudara masih ingat, nah tadi saya singgung mengenai 1260 hari. Di sini ada hubungannya, saudara. Kita mengetahui bahwa kerajaan keempat adalah kerajaan apa? Besi. Itu kerajaan Roma. Besi. Setelah kerajaan Roma, disitulah apa? Kalau saudara kita masih ingat peristiwa bagaimana compromise agreement terlaksana antara kerajaan dan juga apa? Agama besar yang mendominasi pada saat itu. Dan itulah yang kita tafsirkan secara historis
mengenai waktu 1260 tahun, di mana kerajaan tersebut, kerajaan Roma dan kepausan sangat menguasai. Bahkan dikatakan pengaruh Romawi selama 1260 tahun menguasai dunia, sehingga apa dikatakan jari-jari dari jari-jari itu rontok berapa? 3. Sekarang dia kenapa? Itu saya katakan tadi, Heruli, Vandal, Ostrogoth. Sedangkan yang 7 lagi masih apa? Masih eksis sampai sekarang. Masih ingat apa? Alemania, Jerman, Anglo-Saxon, Inggris, apa lagi itu? Frank, Prancis, kemudian dan ada banyak lagi itu. Nah, lalu bagaimana suku barbar yang kuat di Eropa bisa dikalahkan Roma? Nah, itulah nubuatan tersebut. Ketika Daniel berbicara, saya ingin katakan, Daniel di dalam konteks ini merepresentasikan Tuhan. Ketika dia merepresentasikan Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan harus terjadi. Dan akhir dari 1090 tahun tersebut, di mana negara dan kepausan berkuasa, maka terjadilah apa? Suatu peristiwa ketika kerajaan besi itu rontok. Ketika apa? Penindasan juga rontok. Ketika kata-kata sombong dan menghati tinggi juga hancur. Bahkan disitulah Pak, Protestanisme yang dibantai segala macam mulai apa? Rontok habis. Yaitu apa? Dengan ditangkapnya siapa? Pada Raja Rabu. Jenderal apa? Berthier tahun 1798. Artinya inilah enaknya harus belajar sekolah sahabat Pastor Del. Karena apa? Karena kita melihat apa yang Tuhan katakan digenapi. Terjadi. Iya. Terjadi. Artinya lebih apa? Jadi kita tidak perlu khawatir. Dan sekarang banyak para teolog, banyak para pendeta. Ini saya agak sedikit saya amati terus di YouTube. Pandemi COVID-19 ini pun menjadi perhatian mereka. Nah, saya juga melihat penafsiran mereka menggunakan metode penafsiran idealis. Artinya apa yang menurut pikiran mereka tumpahkan. Kenapa? Karena nggak ada copyright kok, nggak masalah. Ini penafsiran saya, kan istilah seperti itu. Namun sekolah sahabat katakan apa? Ingat, ada konsep dasar yang harus kita ingat sehubungan dengan ini. Ada apa dengan Jenderal Berthier? Kenapa sampai dia apa? Ditangkap. Nah, setelah itu pada Rabu dikatakan dimulailah apa? Penghakiman dan pemeriksaan. Yang di 1798 Berthier tertangkap, awal 1800-an mulailah apa? Pergerakan Advent. Saya katakan pergerakan Advent dalam konteks ini bukan denominasi ya, tapi apa? Advent itu orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lah 1800 sampai 10 sampai akhirnya puncaknya nanti 1844. Bagaimana Millerism? Yaitu apa? Pengikut Miller yang mendeklarasikan bahwa Yesus datang pada tanggal 22 Oktober 1844 atau sebelumnya 23 Oktober. 21 Oktober. Nah, mereka ini sangat yakin dengan nubuatan ini. Apa yang terjadi? Mereka melihat Daniel pasal 7, mereka melihat Daniel pasal 8, mereka menghubungkan konsep Daniel pasal 9, 24, dan meyakini, saya katakan meyakini, bahwa akhir dari 2013 pertengahan pagi itulah tahun 1844, dan mereka yakin Yesus datang. Tanggalnya tepat, hanya masalahnya peristiwanya berbeda. Gantinya sedang apa? Kalau kita umat Tuhan mengakui bahwa itulah apa suatu peristiwa berpindahnya Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Pekerjaan apa dikatakan? Pekerjaan pendamaian, penghakiman dimulai apa? Di sana. Dan yang paling luar biasa dikatakan di sini, bagaimana Yesus masuk ke bilik yang maha suci tersebut sebagai kegenapan nubuatan juga yang dia sudah katakan, yang dia sudah apa? Dia sudah sampaikan. Dengan kata lain, akhir dunia ini sudah semakin apa? Semakin dekat. Dan sebagai bagian terakhir, tipologi. Saudara, di teologi ada istilah tipologi nubuatan yang mengarah kepada simbol-simbol nubuatan apokaliptik. Ini apokaliptik, saudara, apokalipsis bahasa apanya? Bahasa Yunaninya itu sesuatu yang belum terjadi nubuatan yang berhubungan dengan apa? Eskatologi. Nah, dalam konteks ini Paulus merujuk kembali pada kenyataan sejarah keluaran dan pengembangan tipologi berdasarkan pengalaman orang Ibrani dahulu di padang belantara. Nah, dengan cara ini Paulus sendiri meyakini bahwa Tuhanlah yang mengilhami Musa
untuk apa? Untuk menulis dan menceritakan hal tersebut. Sehingga Yesus dalam perjanjian baru apa? Sangat jelas di sana dikatakan. Dengan cara ini maka lengkaplah pelajaran yang ke-11 ini. Bagaimana metode kita untuk apa? Untuk mempelajarinya. Dan satu kalimat terakhir ada salah seorang penulis dalam bukunya 1844 Made Simple mengatakan begini, salah satu dari sekian banyak tempat di mana materi yang lebih banyak tentang 2003 ditemukan dapat dilihat juga di 1844 madesimple.org. Di sana dibahas mengenai apa? Dari 7 dan 8 dan semuanya itu. Nah, aplikasi bagi kita, saudara. Ketika saudara baca Alkitab, ketika saudara mempelajari nubuatan, ketika saudara merasakan bahwa ini adalah zaman, satu hal yang ingat, ini tuntunan Roh Kudus. Ya, Pastor Rel, ya, artinya kita minta tuntunan Roh Kudus supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari bukan berdasarkan pemikiran kita, tapi merupakan inspirasi dari Roh Kudus Tuhan. Sehingga pelajaran 11 ini sangat berguna bagi kita. Dan yang paling luar biasa, saya ingin katakan, waktunya sudah sangat singkat, dekat. Waktu singkat, dekat. Mari kita bersiap diri. Terima kasih, itu sekedar ulasan, Pastor Rel. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sony Situmorang atas ulasannya yang begitu lengkap dan begitu membuka wawasan kita menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, Alkitab dan Nubuatan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan atau melihat akan video ini. Kita akhiri dengan doa, Pastor. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan pemaparan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-11 yang disampaikan oleh hambamu, Pendeta Sony Situmorang. Tuhan kiranya berkati apa yang sudah disampaikan ini boleh menjadi pencerahan bagi siapa saja yang melihat akan video ini. Berkati hamba Tuhan ini dalam pelayanan, Tuhan menolong, berikan selalu hikmat akal budi dari sorga, kesehatan, kekuatan. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan Injil kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan dalam kolaborasi pelajaran sekolah sahabat ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya, Pastor. Tuhan berkati.